Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nasaren dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari ini, di hari Sabtu, di masa di mana kita memperingati Yesus yang dikuburkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memahami makna kematian Yesus dalam penguburannya. Pendeta Ferry Simanjuntak akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Selamat pagi. Mari kita satu di dalam doa. Dan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh bangun pagi ini. Sekarang kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjadi kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, tema pada pagi hari ini renungkan kita berbicara tentang penguburan Yesus yang akan sama-sama kita baca dari bagian Alkitab, yaitu Lukas pasal 23 ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-54. Saya akan membacakan buat jemaat sekalian. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang penguburan Yesus, maka kita akan bertemu dengan seorang tokoh yang bernama Yusuf dari Arimatea. Kita dapat melihat satu perbedaan sikap dari Yusuf Arimatea dengan orang-orang Yahudi lainnya, bahkan kelompok dia di mana ada, yaitu kelompok Sanhedrin. Kalau kita baca di dalam bagian Alkitab kita pasal 23 ayat 50 mengatakan demikian. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Alkitab katakan ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Artinya Yusuf Arimatea ini berbeda dengan yang lainnya. Dikatakan ia adalah orang yang baik lagi benar. Karena belum tentu ada orang yang baik tapi tidak benar. Ada orang yang mungkin dia benar tapi bisa saja dia tidak baik. Alkitab mengatakan Yusuf adalah orang yang baik lagi benar. Dia melakukan sesuatu hal yang berbeda secara khusus dalam bagaimana ia meresponi kematian Yesus. Karena kita tahu orang Yahudi pada waktu dia bersentuhan dengan mayat itu adalah satu kenajisan. Tapi Yusuf meminta mayat Yesus kepada Pilatus. Pada bagian ini dikatakan dengan jelas ia menghadap dan meminta. Karena apa? Karena tentu kita tahu dia punya pemahaman, punya pengetahuan yang jelas tentang diri siapa Yesus. Karena dikatakan di sini ia adalah orang yang menantikan kerajaan Allah. Artinya bagian-bagian kitab suci yang mengajarkan tentang pribadi Yesus sendiri, secara tidak langsung Yusuf Arimatea ini dia memahami, dia mengetahui. Sehingga kalau dalam konteks spiritual kita tahu bahwa kasih Allah di dalam diri Yesus ini tentu sungguh-sungguh dapat dirasakan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan katakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal,
supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi Allah mengasihi manusia dan dibuktikan. Dalam konteks ini kita melihat bagaimana Yusuf juga mau membuktikan kasihnya dia kepada siapa? Kepada Yesus. Lintasan kehidupan Yesus menjadi contoh juga buat kita untuk meneladaninya. Dalam konteks penderitaan, dia taat sampai mati. Kita tahu pada waktu Yesus dilahirkan, ia sudah menderita. Menderita karena apa? Karena lahir di kandang domba, kandang yang hina. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, tentu tidak rela kalau pada saat mau melahirkan, tempatnya ada di sebuah kandang. Kita akan cari tempat yang baik, memberikan yang terbaik buat kelahiran anak kita. Tapi ini dialami oleh Yesus gitu. Pada waktu ia lahir sudah mengalami penderitaan. Pada waktu ia usia 2 tahun, ia juga mengalami penderitaan di mana Raja Herodes memberikan perintah untuk membunuh setiap bayi yang berusia 2 tahun. Lintasan kehidupan berikutnya pada waktu ia memasuki pelayanan, ia juga banyak mengalami yang namanya penderitaan. Bahkan sampai akhir hidupnya, kita sama-sama tahu ia dicaci, ia dimaki, ia diludahi, bahkan ia harus mati di kayu salib, dipaku. Penderitaan yang luar biasa, tapi Yesus tetap taat dan setia dan tetap berharap sampai akhir dia mati. Dia katakan sudah selesai. Sebagai orang percaya kita harus juga bisa meneladani bagaimana penderitaan yang Yesus alami, tapi dia tetap setia dan berharap kepada Tuhan. Sehingga lintasan kehidupannya bisa menjadi teladan bagi umatnya. Nah, sebagai orang percaya kita juga ada di dalam konteks seperti itu. Kita mungkin mengalami yang namanya masalah, pergumulan, tantangan, penderitaan di dalam lintasan kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan pada waktu kita memiliki pemahaman spiritual seperti Yusuf mengenal Yesus, maka kita tidak pernah ragu, tidak pernah takut, dan yakin tidak ada masalah, pergumulan, persoalan yang terlampau besar, karena ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Sehingga sapaan Yesus, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, menjadi sapaan yang terus menerus. Harus kita yakini dengan iman, sehingga kita yakin tidak ada masalah atau persoalan yang terlampau besar pada waktu kita ada berjalan bersama dengan Yesus. Kita mengarungi kehidupan, ada banyak tantangan, tapi kita tetap percaya pada waktu kita membiarkan Yesus ada di depan, kita di belakang. Maka percayalah, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Tapi kalau kita tidak pernah membiarkan Yesus ada di depan, tetapi kitanya di depan, Yesus di belakang, maka seringkali kita berkata, Yesus Tuhan engkau di mana? Banyak penderitaan, keluhan. Tapi Yesus katakan, engkau yang di mana? Maka dari itu, kalau pada pagi hari ini kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, renungan, sebenarnya kita sedang membiarkan Yesus ada di depan dan kita di belakang. Untuk itu berbahagialah kita kalau di dalam kehidupan kita selalu membangun mezbah seperti ini. Membaca, merenungkan firman Tuhan, membiarkan Tuhan menuntun kehidupan kita. Percayalah, penyertaan Tuhan, kedamaian, kebahagiaan akan menyertai kita. Kata kita membiarkan Yesus ada di depan dan kita ada di belakang. Biarlah renungan pada pagi hari ini memberkati semua jemaat dan membuat kita semakin percaya. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada penderitaan yang terlampau besar, karena kasih Tuhan sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ia sudah mati buat kita, bahkan ia bangkit buat kita sebagai tanda kemenangan atas segalanya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini. Secara khusus biarlah lawatan Tuhan boleh terjadi, sehingga setiap apa yang disampaikan biarlah menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami, untuk membuat kami semakin bertumbuh, semakin maju untuk hidup bersama dengan Tuhan.
Terima kasih Bapa, hamba yang menyampaikan terbatas, tapi percaya ada kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas, yang selalu mengingatkan kami, bahkan yang selalu menyertai dan menolong kami pada waktu kami mengalami tantangan dan kesulitan. Dan kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Nan di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib